Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza rasulahu bil hijrati min Makkati ilal Madinah wa zawwadahu bis sabri was sabati was sakinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pertama dan utama yang patut kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, yang karena kudrah dan iradahnya lah, yang karena taufik hidayah dan inayahnya pula kita sama-sama di kesempatan hari yang mulia ini dikumpulkan oleh Dia yang Maha Mulia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mulia yang tentunya tidak lain dan tidak bukan dipastikan keluar dari sini kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah dan digolongkan termasuk hamba-hambanya yang mulia. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan penuh harapan menjadi wasilah turunnya berkah rahmat untuk hidup dunia kita dan juga syafaatul uzma kelak di yaumil hisab, ketika semua amalan-amalan dunia kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Hakim, dan dengan ridhonya mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, tak lupa khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan dan kita perkokoh, kita pertahankan dan kita perkuat ketakwaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita masing-masing, tentu dalam arti yang sesungguhnya yang menurut ulama salafun salih, yakni al-imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahiyah, melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan sejauh-jauhnya
segala sesuatu yang telah Allah larang buat kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita manusia pasti pernah bertanya-tanya, walau hanya sebatas di pikiran kita, atau walau hanya sebatas melintas di dalam perkataan hati kita, apa yang terjadi pada kita, dan kita ketika mulai membandingkan apa yang terjadi pada diri orang lain, apalagi perbandingannya jauh luar biasa, maka sudut pandang kita sebagai manusia hampir semua rata ketika membandingkan antara yang bawah dengan yang atas, antara yang memiliki status sosial tinggi dengan status sosial yang lebih rendah, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang bahagia dengan sengsara, antara yang menangis dengan yang tertawa. Muncul dalam hati kita perkataan, sungguh Allah tidak adil memperlakukan hamba-hambanya, yakni kita sebagai manusia. Ketika muncul perasaan, bahkan perkataan dan pernyataan, selanjutnya memunculkan pertanyaan seperti demikian, maka sesungguhnya wajiblah bagi kita untuk banyak beristighfar, lalu kemudian kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembalilah kita kepada prinsip agama yang baginda Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Hal semacam ini pun pernah terjadi, di mana di dalam beberapa literatur Islam yang penuh hikmah pernah terjadi di zamannya Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau pernah ditanya oleh pengikut-pengikutnya berkenaan tentang dengan adanya neraka dan adanya surga yang Allah ciptakan kelak buat manusia. Apa pertanyaannya? Wahai Musa, sungguh Allah Tuhanmu tidak adil memperlakukan kita hamba-hambanya. Musa bertanya, apakah gerangan itu wahai pengikutku? Yakni Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau Allah adil, harusnya Allah ciptakan surga saja buat semua hamba-hambanya. Musa terdiam, lalu beberapa hari kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, seraya bertanya seperti apa yang ditanyakan umatnya kepada Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjawab dengan perkataan atau firman yang jelas. Hanya Allah mengatakan, wahai Musa, aku ciptakan benih yang namanya benih jagung ini, lalu kau tanam, kau rawat sampai panen terjadi. Setelah itu kau lapor kepadaku. Selang beberapa waktu kemudian, apa yang Allah berikan petunjuk kepada Nabi Musa, beliau lakukan, beliau laksanakan. Beliau siapkan lahannya, kemudian beliau tanikan tanahnya, lalu ditanam benih-benihnya, lalu dikasih pupuknya,
Setiap saat dan sesuai dengan jadwal dia siram itu benih-benih yang sudah ditanam dalam lahan yang sudah disiapkan Nabi Musa. Tumbuh sampai akhirnya pohon jagung itu besar, lalu berbuah. Dirawat lagi sama Nabi Musa. Dalam beberapa waktu kemudian akhirnya besar. Buahnya sudah siap panen. Kemudian oleh Nabi Musa dan beberapa pengikutnya dipanen, dipetik dengan cara ditebang pohon-pohonnya, lalu dipisahkan mana buahnya dan dipisahkan mana sampah-sampahnya. Buahnya dikumpulkan di satu tempat gudang khusus untuk Nabi Musa dan para pengikutnya saat itu. Lalu sampah-sampah ini yang sudah kering dibakar oleh Nabi Musa dan juga bersama dengan para pengikutnya. Setelah selesai, Musa lapor lagi kepada Allah, "Ya Rabb, apa yang telah kau perintahkan sudah aku lakukan." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan, "Kau kemanakan buah jagungnya wahai Musa? Aku taruh dengan aman di satu tempat namanya gudang untuk persiapan dan kebutuhan buat aku dan umatku. Lalu kau kemanakan sisa-sisa pohonnya? Dia sudah jadi berbentuk sampah ya Rabb, kering, lalu kami bakar." Allah kemudian memberitahukan kepada Musa, "Wahai Musa, itulah jawaban dari pertanyaanmu dan pertanyaan umatmu. Kenapa aku ciptakan ada surga dan juga ada neraka?" Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang betapa adilnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah menerangkan betapa tidak ada seorang pun yang terlewati dari pengawasan, penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha agung. Innallaha la yazlimu misqala zarratin, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim, berbuat aniaya, mithqala zarratin, walau hanya seberat zarrah yang kau lakukan terhadap kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tidak terlepas dari pengawasan Allah, karena Allah memiliki sifat basirun, maha melihat, alimun, maha mengetahui, sami'un, maha mendengar, dan juga sifat-sifat Allah yang maha suci yang membuat kita bernama hambanya manusia ini tidak akan pernah terlepas dari pengawasan dan catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil, maka siklus kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik, sosial masyarakat bisa terjalin dengan benar, karena Allah ciptakan ada yang miskin dan ada yang kaya. Allah ciptakan juga ada bahagia, ada sengsara. Allah ciptakan juga ada menangis dan juga ada saatnya tertawa. Ini bukti kemahaadilan Allah, dan ini bukti kemahabesaran Allah
Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui bagaimana hambanya yang bernama manusia bisa hidup bersama dalam kehidupan sosial dan masyarakatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pelaksanaan muamalah, si kaya memerlukan si miskin, bukan hanya si miskin memerlukan si kaya. Di dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita memerlukan tertawa, terkadang juga kita memerlukan menangis. Di saat kita bermunajat kepada Allah, pasti kita membutuhkan yang namanya menangis. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, siapa orang yang bersujud kepadaku, kemudian dia menetikkan air matanya dalam sujud dan dalam doa-doanya, justru itulah yang menjadi perhatian Allah, buat Allah terus memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya yang bernama manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah pun mengungkapkan, yang itu ditujukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma taqaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepadanya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lalu kau perhatikanlah apa amaliyah-amaliyah yang telah kau persiapkan untuk persiapan hari esok atau akhirat. Seolah Allah berkata, hai orang-orang yang mengimani aku, setelah kau takut kepada aku, lalu apa yang sudah kau siapkan untuk berjumpa denganku? Setelah itu Allah menekankan kembali dengan kalimat yang sama perintah pertama, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Surga neraka adalah hanya satu di antara yang Allah siapkan buat mereka orang yang beriman atau mereka yang memilih durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan buat kita, tentunya bagi kita yang beriman, ketika diberikan pilihan kedua itu, pasti kita akan memilih surga yang khalidina fiha abada, yang apabila sudah masuk di dalamnya maka abadi selama-lamanya, tidak akan pernah Allah keluarkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan buat kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, lalu kita menjaga keimanan kita, lalu selanjutnya kita laksanakan wujud daripada iman kita itu dalam keseharian kehidupan kita, dalam sosial masyarakat, di dalam kantor dan pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan kita lakukan kecuali semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والكرامة والتابعين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة وفي كل مكان والزمان إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخر نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخر تكريمة ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يزدكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة